Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsia Brenda Esmeralda Salilenggu. Saya mahasiswi STQ PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau. Di dalam sistem kekerabatan kebudayaan Minangkabau, di sini ada 3 yang mau dibahas. Yang pertama itu ada garis kekerabatan dan kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua itu ada perkawinan. Yang ketiga, peran ibu dan bapak dalam keluarga. Sebelum membahas poin ketiga itu, di sini kita akan membahas dulu sistem kekerabatan dalam kebudayaan Minangkabau. Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli hukum lazim disimpulkan dalam kata-kata rumusan atau rumusan kata-kata matrilineal, genealogis, dan teritorial. Pada sistem kekerabatan matrilineal, ini garis keturunan dari ibu dan wanita atau anak-anaknya hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya. Di sini para ahli antropologi sependapat bahwa garis keturunan matrilineal merupakan yang tertua dari bentuk garis keturunan lainnya. Salah seorang dari para ahli tersebut bernama Wilken yang terkenal dengan teori evolusinya. Wilken mengemukakan proses dari garis keturunan ini pada masa pertumbuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada garis keturunan ibu. Kedua, garis keturunan ayah. Yang ketiga, garis keturunan orang tua. Menurut teori evolusi, garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah. Selanjutnya, si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya. Alasan yang digunakan oleh penganut teori evolusi ini menitik beratkan terhadap evolusi kehidupan manusia. Salah seorang dari para ahli tersebut adalah Branislaw Malinowski yang mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada keturunan dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, suku dibentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, pembalasan dendam merupakan tata kewajiban bagi seluruh suku. Yang keempat, kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu tetapi jarang digunakan. Yang kelima, tiap-tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku. Yang keenam, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-lakinya. Yang ketujuh, perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri. Dan pertama, Wak akan membahas tentang garis kekerabatan dan kelompok-kelompok masyarakat. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah Parui. Secara garis besar, faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang sekaum, seketurunan. Walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan betul asal-usul keturunannya, agak sulit dibuktikan. Faktor keturunan sangat erat berhubungan dengan harta pusaka dari kaum tersebut. Ranjau yang tidak jelas atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum tersebut dan juga mengenai saka. Dan kedua, orang yang sekaum, sehina, semalu, anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum. Dana dan paling terpukul adalah mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Karena perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu diajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaum. Dan ketiga, orang yang sekaum seberat seringan. Orang yang sekaum seberat seringan
sesakit sesenang sebagian, dikemukakan dalam adat kaba, baik bayimbau, kabar buruk bahambauan, kabar baik dihimbaukan, kabar buruk dihamburkan. Artinya, bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa dan lain-lain, maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghindari acara yang akan dilaksanakan. Kampe, orang yang sekaum seharta sepusaka, menurut adat Minangkabau tidak dikenal harta perseorangan. Harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun-menurun. Dan kalimo, orang yang sekaum, sepandam, sepekuburan, untuk menunjukkan orang itu sekaum, maka sebuah kaum mempunyai pandam, tempat berkumpul khusus bagi anggota kaumnya. Materi selanjutnya ada perkawinan. Berdasarkan adat Minangkabau, tidak dibenarkan orang yang sekaum melakukan perkawinan, meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam sudah merupakan anutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota kaum masih dilarang oleh adat. Hal ini mengingatkan keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan. Beberapa hal yang perlu dikemukakan yang berkaitan dengan perkawinan ini adalah sebagai berikut. Dan pertama, ada inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan. Pada masa lalu, seorang mama akan merasa malu bila kemenakannya yang menurut ukuran masyarakat sudah sepantasnya untuk kawin, belum juga mendapat jodoh. Dan kedua, calon menantu yang diidamkan. Pada umumnya orang Minangkabau pada masa lalu dalam mencari calon menantu mempunyai ukuran-ukuran tertentu atau syarat-syarat atau tata nilai yang berlaku pada waktu itu. Yang paling disukai adalah orang babangso atau orang sebangsa. Dan ketiga, kecenderungan mencari menantu dari hubungan keluarga terdekat merupakan ciri khas juga pada masa lalu. Calon suami atau istri dicarikan dari hubungan keluarga terdekat seperti pulang ke bako atau pulang ke anak mama. Dan keempat, setelah perkawinan suami tinggal di rumah istri berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Setelah perkawinan suami tinggal di rumah istri, dalam istilah antropologi budaya disebut materi lokal. Pada zaman dahulu, suami pulang ke rumah istrinya pada sore hari dan subuhnya kembali ke rumah. Dan kelima, tali kekerabatan setelah perkawinan sebagai akibat dari hasil perkawinan adalah timbulnya tali-tali kekerabatan antara keluarga istri dengan keluarga rumah gadang suami atau sebaliknya. Keenam, sumando yang diidamankan. Nilai seorang sumando sekaligus merupakan nilai seorang mama di luar lingkungan sosial rumah gadang, karena orang sumando tersebut adalah juga seorang mama di rumah gadangnya. Sampai sejauh mana tingkah laku seorang sumando dalam melakukan perannya? Orang Minangkabau mengklasifikasinya sebagai berikut. Yang A, sumando bapak paja atau sumando ayam gadang atau ayam besar. Maksudnya orang sumando hanya pandai beranak saja seperti ayam besar, sedangkan tanggung jawab kepada anak istrinya tidak ada. Yang B, sumando langau hijau atau lalat hijau. Penampilan gagah dan meyakinkan, tetapi parangai tidak baik. Yang C, sumando kacang miang. Orang sumando kacang miang punya perangai yang suka memecah belah kaum keluarga istrinya seperti kacang miang yang membuat orang gatal-gatal. Yang D, sumando lapiak buruk atau tikar buruk. Sumando lapiak buruk, orang sumando seperti ini tidak menjadi perhitungan di tengah-tengah kaum istrinya. Yang E, sumando kutu dapua. Sumando seperti ini banyak di rumah daripada di luar.
suka melakukan pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh wanita, seperti memasak, mencuci piring, menumbuh lada, menggendong anak, dan lain-lain. Yang F. Sumando Nini Mama. Sumando Nini Mama adalah sumando yang diharapkan oleh keluarga istrinya. Sumando Nini Mama di rumah gadang istrinya akan bersikap nan tahu dikie kanto sampai mengapuangkan nan tasera. Materi yang terakhir, peranan ibu dan bapak dalam keluarga. Perkawinan tidak menciptakan keluarga inti yang baru sebab suami atau istri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masing. Oleh karena itu, pengertian keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak sebagai suatu unit yang tersendiri tidak dapat dalam struktur sosial Minangkabau. Sedangkan untuk wanita keseluruhan, orang Minangkabau menyebut perempuan berasal dari kata Sanskerta, yaitu empu yang berarti dihormati. Begitu dihormati, perempuan Minangkabau dapat dilihat pada garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Rumah tempat kediaman diperuntukkan bagi wanita. Hasil sawah ladang juga untuk wanita dan lain-lain. Surau adalah tempat mengaji, tempat belajar adat istiadat, dan tempat mendengar kisah-kisah lama yang bersumber dari Tambo alam Minangkabau. Ada kalanya sebelum tidur mereka juga belajar pencak silat sebagai ilmu bela diri untuk membelah dirinya, baik untuk di kampung maupun persiapan untuk pergi ke rantau nantinya. Demikian pula dikatakan orang Sumando ibarat abu di ateh tungau. Datang angin, berterbangan. Ada beberapa hal yang mendukung mengapa peran ayah begitu kecil sekali terhadap anak atau istri. Dan kaum keluarga istrinya kehidupan waktu itu masih bersifat rural atau agraris, yaitu kehidupan petani sebagai sumber penghidupan. Penduduk masih jarang, harta masih luas, dan memungkinkan seorang ayah tidak perlu memikirkan kehidupan sosial ekonominya. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, Ambo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.